Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan hasil final project saya yang berjudul Pemodelan 3D Bangunan LOD2 Kompleks FTUGM menggunakan pendekatan semi-otomatik berbasis ortofoto. Latar belakang final project ini yang pertama, Kompleks FTUGM sebagai salah satu pusat pendidikan dan kegiatan akademik memerlukan pemetaan 3D yang akurat. Pemodelan 3D secara manual tuh memiliki keterbatasan efisiensi dan ketelitian. Oleh karena itu dibutuhkanlah metode semi-otomatik yang mampu memproses data dengan cepat dan presisi. Pemodelan 3D sendiri adalah proses mempresentasikan objek nyata atau lingkungan ke dalam bentuk digital yang memiliki tiga komponen utama, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Tujuan dari pemodelan 3D adalah yang pertama menyajikan visualisasi yang lebih realistis dan informatif, mendukung analisis spasial, kemudian mempermudah simulasi perencanaan tata ruang serta pengambilan keputusan. Ortofoto adalah citra udara atau satelit yang telah mengalami koreksi geometrik atau ortorektifikasi, sehingga distorsi akibat topografi atau kemiringan sensor dihilangkan. Hasilnya adalah citra yang memiliki skala seragam di seluruh area cakupannya, menyerupai peta dapat digunakan untuk pengukuran jarak, arah, dan luasan secara akurat. Dalam konteks final project ini, ortofoto digunakan sebagai basis visual untuk identifikasi dan segmentasi sebagai memanfaatkan informasi spektral, tekstural, dan konteks yang ada di dalamnya. Konsep dari LOD dalam pemodelan 3D ada beragam, ada beberapa tingkatan LOD mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. LOD 0 itu merepresentasikan dua dimensi dari footprint bangunan. LOD 2, inilah proyek kita. Fokus proyek kita yaitu model bangunan yang sudah merepresentasikan masa bangunan dengan bentuk atap dasar. Namun, model ini tuh belum menyertakan detail fasad seperti jendela, pintu, atau ornamen. Kemudian, peralatan yang digunakan untuk panel project eh, ini yaitu berupa data ortofoto itu sendiri, FTUGM, Global Mapper, PCI Geomatika, Jupyter, Cesium, QGIS, City Engine, dan ArcGIS Pro. Kemudian ini adalah alur pemodelan 3D bangunan LOD2 yang disusun berbasis ortofoto kompleks FTUGM. Yang pertama, kita mulai dari ortofoto, cropping area atau AOI, kemudian pembuatan DSM, DTM, OHM, dan BHM, kemudian segmentasi building outline. Lalu pembuatan modeling rough structure. Lalu setelah itu pembuatan model 3D LOD2, kemudian di output ke CityGML atau KML. Lalu tahap yang terakhir adalah visualisasi 3D di Cesium Ion atau web yang berbasis open source. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pembuatan DTM, DSM, OHM, dan BHM. Seperti yang kita tahu, digital surface model adalah representasi digital tiga dimensi permukaan bumi yang mencakup semua fitur yang terlihat di atasnya. Sedangkan DTM adalah representasi digital dari permukaan tanah asli yang hanya memuat informasi ketinggian permukaan tanpa objek bangunan di atasnya atau vegetasi dan fitur yang lainnya. DTM ini dibuat menggunakan software PCI Geomatika untuk efektif mempresentasikan topografi permukaan tanah di mana objek di atasnya berhasil dihilangkan. Kemudian pembuatan OHM atau Object Height Model yaitu adalah model ketinggian objek yang diperoleh dengan cara mengurangi DSM dikurangi DTM yang menggambarkan tinggi relatif dari permukaan tanah. Peta yang ditampilkan ini berwarna biru tua hingga ke terang itu skala -3 meter hingga 60 meter. Semakin terang warna biru, semakin tinggi objek tersebut memasuki kisaran 10 sampai 20 meter. Kemudian tahap building head model atau kita sering sebut BHM itu adalah
proses yang dilakukan eh, representasi digital yang menyajikan ketinggian bangunan hanya model buildingnya saja. Karena eh, dengan BHM tuh tidak hanya merepresentasikan konstruksi bangunan, tetapi tinggi masing-masing strukturnya, sehingga terlihat 3D yang realistis. Kemudian tahap selanjutnya adalah pembuatan rough structure. Pembuatan rough structure ini yang pertama adalah tahap analisis aspek, yaitu menghitung kemiringan eh, atau slope, arah lereng atau aspek dari permukaan atau BHM yang sudah kita dapatkan tadi sebagai komponen dasar untuk mendeteksi bidang atap. Dengan bantuan Jupyter, kita akan memasukkan codingannya, lalu terlihat eh, terlihat hasilnya. Kemudian kita ke tahap raster to polygon. Ini juga sama dengan memasukkan codingan yang akan di running, kemudian kita olah dan hasilnya tersebut membuat bentuk poligon. Karena raster to polygon adalah proses mengubah format raster menjadi format vektor atau save file yang dapat kita lanjutkan lagi secara spasial. Kemudian ada tahapan analisis union, yaitu melakukan proses penggabungan poligon-poligon hasil vektorisasi aspek data BO atau building outline, kemudian di crop sesuai batas BO tersebut. Ini juga menggunakan Jupyter untuk hasilnya yang akan eh, ter terklasifikasi. Kemudian pemodelan 3D ini berbasis BHM footprint dan roof structure itu hasil akhirnya berupa bentuk atap yang detail yang kemudian kita dapat mengekspor dalam format seperti CTJML, KML untuk kebutuhan visualisasi perencanaan keterberlanjutan. Kemudian yang tahap selanjutnya adalah pembuatan visualisasi 3D-nya, yaitu yang tahap pertama dengan masukkan coding juga. Pra-proses data itu yang pertama membaca poligon bangunan dari save file sebagai dasar identifikasi objek, kemudian mengimpor data raster DTM yang sudah dibuat dan OHM juga untuk informasi ketinggian tanah dan objeknya. Kemudian ekstraksi ketinggian tiap vertex poligon, yaitu mengambil koordinat tiap tepi poligon, kemudian konversi koordinat tersebut ke dalam pixel raster, OHM, dan DTM. Kemudian mengambil nilai OHM dan DTM yang relevan tersebut. Lalu dilanjutkan menjumlahkan nilai OHM dan DTM untuk mendapatkan ketinggian absolut puncak bangunan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pembentukan model 3D LOD2, ketinggian dasar, ketinggian atas, dan penggabungan antara keduanya, atas dan dasar untuk membentuk permukaan sisi bawah, sisi vertikal, dan sisi atas bangunan. Yang terakhir adalah data output. Data output semua mesh individual yang digabungkan menjadi satu objek atau semua kumpulan bangunannya disimpan sebagai file OBJ atau format 3D yang kompatibel. Jadi yang lain gitu. Agar analisis bisa lebih lanjut, jadi harus dibuat model file OBJ-nya. Hasil mesh 3D untuk setiap bangunan tuh akan digabungkan menjadi satu objek untuk data 3D yang terpadu. Kemudian ini adalah eh, hasil OBJ yang sudah dibangun di City Engine, kemudian diekspor format KML. Karena file OBJ ini tidak menyimpan sistem informasi koordinatnya, oleh karena itu harus dibuka di software Global Mapper terlebih dahulu dan koordinat diisikan, lalu baru bisa kita ekspor. Yang terakhir adalah hasil dari pembuatan LOD2 dan serta visualisasinya. Ini hasil dari Cesium, hasil pemodelan 3D di City Engine yang sudah diekspor dalam bentuk KML dan divisualisasikan melalui
platform Cesium Ion yang open source untuk menampilkan objek spasial 3D interaktif berbasis web. Ini rotasi sudah ditentukan, posisi sudah ditentukan, dan skala juga ditentukan. Di sini terlihat eh, atap bangunan masih terdistorsi. Mungkin karena mesh yang belum terlalu detail. Maka dari itu, eh, untuk pemodelan visualisasi ini harus kita lakukan secara detail agar dapat hasil yang bagus atau baik. Hasil dari analisis yang sudah dikerjakan pada saat melakukan pemodelan tiga dimensi menggunakan metode semi otomatik, tentu kita menemukan beberapa ketidaksesuaian ya, objek asli dengan objek yang dihasilkan. Karena ada kesalahan, beberapa kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan over segmentation atau segmentasi yang berlebihan, yang awalnya memiliki bentuk sederhana, namun algoritma itu mendefinisikan menjadi lebih kompleks. Dan yang kedua adalah kesalahan yang under segmentation, yaitu kesalahan yang terjadi algoritma melakukan generalisasi terhadap pemodelan atau generalisasi pada saat segmentasi atap. Yang terakhir adalah kesalahan wrong direction, yaitu kesalahan yang terjadi akibat eh, kemiringan yang tidak sesuai dengan atapnya. Seperti contoh, seharusnya atap mengarah ke arah depan, tetapi malah arahnya ke belakang gitu, jadi berbalik. Nah, solusi untuk mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut adalah dengan melakukan segmentasi yang lebih detail lagi, karena segmentasi atap itu merupakan hal yang paling krusial dalam pembentukan LOD2 tersebut. Jadi kesimpulan dari pembangunan LOD2 ini yang berbasis ortofoto dapat dilakukan secara semi otomatis melalui rangkaian tahapan yang terstruktur, dimulai dari segmentasi tapak bangunan atau building footprint, ekstraksi ketinggian bangunan dari data BHM, hingga rekonstruksi bentuk atap menggunakan analisis spasial berbasis kemiringan. Proses ini juga memanfaatkan kombinasi antara data raster ortofoto serta DSM dan DTM dan vektor untuk mempresentasikan geometri bangunan tiga dimensi yang menyerupai kondisi aktualnya. Model 3D juga dapat dihasilkan yang kemudian dapat diekspor dalam format interoperable seperti KML atau CityGML dan diimport lagi ke dalam platform Cesium untuk kebutuhan visualisasi berbasis web. Hasil visualisasi ini LOD2 menunjukkan dapat ditampilkan secara interaktif dalam digital 3D yang mendukung navigasi secara real time. Namun beberapa objek bangunan terutama pada bagian atap masih ditemukan tidak kesesuaian bentuk yang menunjukkan perlunya penyempurnaan pada proses ekstraksi dan generalisasi struktur atapnya. Secara keseluruhan, metode ini tuh membuktikan bahwa ortofoto dapat dimanfaatkan secara efektif dalam pembangunan model 3D bangunan LOD2. Meskipun masih banyak keterbatasan data vertikal yang menjadi tantangan, memang perlu diatasi untuk menghasilkan model yang lebih akurat dan representatif. Baik, itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.